Sebelum kita memulai reki, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Berkati kita semua sekarang mau reki. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan Bila Roh Allah Ada. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kepada Bu Resa dipersilahkan. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah pagi ini. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita berdoa, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 45 ayat 9 sampai dengan 13. Kita akan baca bersama. Segeralah kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya, begini kata Yusuf, anakmu, Allah telah menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan menunda-nunda. Engkau akan tinggal di tanah Gosyan
dan dekat dengan aku. Engkau beserta anak cucumu, kambing domba dan lembumu, serta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau, sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Kamu dan saudaraku Benyamin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Ceritakanlah kepada ayah segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa ayah ke sini. Tema regi pada hari ini adalah Yusuf berjanji memelihara ayah dan saudara-saudaranya. Di ayat yang sudah kita baca tadi, Yusuf itu bilang gini intinya kepada para saudaranya. Bilang kepada ayah kita, kalau Tuhan sekarang sudah menjadikan aku pemimpin di Mesir. Datanglah kepadaku, aku akan memelihara kalian. Coba kalian bayangkan, Yusuf ini dulunya itu dijual dan juga dibuang oleh para saudaranya ke Mesir. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita yang jadi Yusuf, pasti kita bakal punya perasaan yang kecewa, marah, sakit hati, atau mungkin kita bakal balas dendam. Tetapi Yusuf ini berbeda, dia nggak balas dendam sama sekali, tetapi malah justru mengampuni para saudaranya dan bilang, aku akan memelihara kalian. Memelihara ini artinya apa sih? Jadi memelihara ini misalnya kalau kita punya pelihara kucing, pasti kita bakal sayang-sayangin, mandiin, dan juga kasih makan tiap hari kan. Nah, sedangkan kalau memelihara keluarga, itu artinya kita itu menjaga mereka, menolong saat mereka susah, dan juga menunjukkan kasih sayang. Kalau kita punya kasih, kita itu bakal bisa mengampuni orang yang sudah pernah berbuat jahat sama kita, sama seperti Yusuf. Dan kalau kita punya kasih, kita itu orang lain bisa melihat Yesus di dalam diri kita. Kita bisa menunjukkan kasih itu dengan cara yang sederhana. Misalnya, kalau di rumah kita lihat mama lagi capek, kita bisa bantuin mama itu buat beresin rumah. Terus kalau di sekolah kita bisa menolong teman yang lagi susah. Nah, itu adalah contoh sederhana dari kasih. Mungkin hal-hal yang Bu Reza sebutkan tadi itu terlihat sederhana, tapi dengan hal-hal kecil itu orang lain itu bisa merasakan kasih. Nah, dari kisah Yusuf ini kita belajar satu hal penting, yaitu mengampuni. Kita semua tahu kan bahwa Yusuf ini dulunya itu dijual dan juga dibuang ke Mesir oleh para saudaranya. Tetapi ketika Yusuf ini sudah menjadi pemimpin, Yusuf ini malah mengampuni saudaranya dan tidak balas dendam sama sekali. Nah, mulai hari ini mari kita tunjukkan kasih dalam kehidupan sehari-hari kita. Kasih kepada keluarga, kepada teman, kepada Bapak Ibu guru, bahkan kasih kepada orang yang telah menyakiti kita dengan cara mengampuni. Dan satu hal lagi yang kita bisa belajar dari Yusuf adalah percaya kepada rencana Tuhan. Kalau Yusuf ini dulunya enggak dijual ke Mesir, pasti Yusuf itu enggak akan bisa jadi pemimpin di Mesir. Dan mungkin Yusuf itu tidak akan bisa menolong para saudaranya dan keluarganya selamat dari kelaparan. Meskipun jalannya Yusuf ini dulu itu penuh penderitaan dan air mata, tapi Tuhan itu memakai semua itu
untuk sesuatu yang lebih baik. Begitu juga dengan kita. Kalau kita punya masalah, jangan cepat putus asa. Tuhan itu pasti sedang menyiapkan rencana yang baik untuk kita. Mungkin sekarang kita itu gak ngerti Tuhan ini maunya apa sih, Tuhan mau aku kayak gimana. Tapi suatu saat kita pasti akan melihat bahwa semuanya itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah. Jadi mari kita ingat dua hal ini. Yang pertama yaitu belajar mengampuni seperti Yusuf, dan yang kedua yaitu percayalah selalu kepada rencana Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau untuk belajar mengampuni dan percaya pada rencana-Mu, sama seperti Yusuf. Ajari kami untuk selalu percaya bahwa rencana-Mu indah, walaupun kadang belum kami mengerti. Berkati keluarga kami, Bapak Ibu Guru, dan juga teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.